Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan di tengah pengusutan kasus Vina Cirebon. Listio Sigit memberi perintah agar Propam dan Irwasum Polri memeriksa langsung ayah Eki, Ibtu Rudiana. Menanggapi hal itu, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, memberikan respon. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa 18 Juni. Hotman mengunggah video pemberitaan dari Tribun Medan soal Listio Sigit memberi perintah pemeriksaan Ibtu Rudiana. Namun Hotman mengatakan langkah Kapolri barulah di permulaan. Ia pun menegaskan perintah atau atensi dari Listio Sigit belum diketahui arahnya kemana. Diketahui sebelumnya Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Kini Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang kemungkinan warga Indonesia ikut ke jalur Gaza. Panglima Agus mengatakan pelibatan warga sipil akan tetap melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sementara kini Kemenlu Indonesia mengungkap syarat dan waktu warga sipil bisa berangkat ke Gaza. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Sekretaris Pimpinan Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat. Ia menegaskan Indonesia masih menunggu mandat dari PBB untuk mengirim warga sipil atau organisasi masyarakat ke Gaza. Jika mandat itu telah diputuskan, maka warga Indonesia bisa mendaftar dan melalui perekrutan dari Brigade Komposit. Sementara hingga saat ini, PBB masih belum membahas isu penggelaran peacekeeping operation di Gaza. Pasalnya, prioritas saat ini yang terus digaungkan oleh PBB adalah gencatan senjata. Diketahui sebelumnya, Panglima Agus mengatakan warga sipil Indonesia bisa terlibat membantu warga Palestina di Gaza. Agus mengatakan nantinya warga sipil bisa membantu pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan psikologi memungkinkan ikut ke Gaza. Pasalnya, mereka bisa membantu korban untuk trauma healing. Kru sistem pertahanan udara Thor M2 dari grup Sands berhasil menggagalkan serangan udara AFU di arah Avdiivka. Saat bertugas dalam kondisi waspada tempur untuk mengamankan wilayah udara, personel mendeteksi dan mengunci target yang bergerak dan mengarah ke fasilitas yang dilindungi. Komando Batalion Misil Anti Pesawat segera memutuskan untuk menghancurkan target tersebut. Kru Thor M2 meluncurkan misil anti pesawat dan berhasil menghantam sarana serangan udara musuh dari jarak aman. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan pertahanan udara dari Rusia dalam melindungi wilayah yang strategis dari ancaman udara Ukraina. Уничтожена, попал, цель уничтожена, расход 1. Hingga kini sosok penyewa mobil rental milik Burhanis belum juga ditangkap. Burhanis sebelumnya tewas dikeroyok ketika hendak mengambil mobilnya yang dirental oleh seorang berinisial RP. Penyelidikan sementara polisi, RP menyewa mobil Honda Mobilio di tempat rental milik Burhanis menggunakan identitas palsu. Kapolres Metro Jaya Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan saat melaporkan kehilangan mobil rental, Burhanis mengatakan RP menyewa Honda Mobilio itu selama 2 bulan sejak November 2023 seharga 6 juta rupiah per bulannya. Namun ketika masa penyewaan habis, RP yang baru membayar 1 bulan tak kunjung mengembalikan mobil.
Tembakan peringatan langsung dikeluarkan tentara Korea Selatan usai mendapati puluhan tentara Korea Utara memasuki area zona demilitarisasi. Kepala Staf Gabungan Korsel atau JSC menyebut bahwa insiden ini terjadi pada pukul 8.30 waktu setempat. Usai tembakan dilepaskan, puluhan tentara Korea Utara segera mundur dari garis perbatasan. Dilaporkan pula ranjau darat di dekat perbatasan meledak hingga melukai beberapa tentara Korea Utara. Ini bukan kali pertama Korut mencoba memasuki perbatasan, adapun insiden tersebut jadi yang kedua dalam 2 minggu terakhir. Menurut laporan, pada 9 Juni kemarin, 20 hingga 30 tentara Korea Utara telah mencoba masuk ke wilayah zona demilitarisasi. Amerika Serikat mendesak pemerintah Cina menghentikan dukungannya terhadap Rusia di Ukraina. Desakan ini disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken 18 Juni dikutip media-media barat. Mesin perang Rusia diaktifkan oleh dukungan Tiongkok yang harus dihentikan, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, kedua pejabat teras tersebut mengkritik kebijakan Beijing dan hubungannya dengan Kremlin. Meskipun Tiongkok secara resmi mempertahankan sikap netral terhadap perang skala penuh Rusia di Ukraina dan menyangkal memberikan bantuan mematikan, Beijing dan Moskow terus memperkuat hubungan mereka, yang ditegaskan oleh kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada Mei lalu. Blinken mengatakan Tiongkok memberikan dukungan yang memungkinkan Rusia untuk menjaga pangkalan industri pertahanan itu tetap berjalan, untuk menjaga mesin perang tetap berjalan, untuk menjaga perang tetap berlangsung. Jadi itu harus dihentikan, kata Blinken dilansir AFP. Dalam pernyataan yang serupa dengan yang dibuatnya pada 17 Juni, Stoltenberg mengatakan Tiongkok harus menghadapi konsekuensi jika terus mendukung Rusia. Cina tidak bisa mendapatkan keduanya. Mereka tidak bisa terus memiliki hubungan dagang normal dengan negara-negara di Eropa dan pada saat yang sama memicu perang terbesar yang pernah kita lihat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, kata Stoltenberg mengenai Cina. Pada 17 Juni, Stoltenberg mengatakan 90% mikroelektronika Rusia berasal dari Cina. Beijing juga dilaporkan berupaya meningkatkan kemampuan satelit Rusia. Cina membantah memberikan bantuan militer kepada Rusia dalam perang skala penuh melawan Ukraina. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sebelumnya menuduh Cina memberikan Rusia setiap dukungan di balik layar terhadap perangnya di Ukraina, menggambarkan tindakannya sebagai destabilisasi di jantung Eropa. Delapan 80 negara, termasuk Ukraina, dan 4 lembaga Eropa menandatangani komunike bersama terakhir dari pertemuan puncak perdamaian Swiss pada tanggal 16 Juni. Negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar penandatangan adalah India, Armenia, Arab Saudi, Libya, Indonesia, Bahrain, Kolombia, Afrika Selatan, Thailand, Meksiko, dan Uni Emirat Arab. Perwakilan dari sekitar 100 negara dan organisasi berkumpul di Resort Burgenstock di Swiss pada tanggal 15 hingga 16 Juni untuk membahas kemungkinan jalan menuju perdamaian dan permasalahan utama lainnya terkait dengan perang yang sedang berlangsung antara Rusia melawan Ukraina.
Komunike tersebut menyerukan untuk mengembalikan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia ke dalam kendali penuh atas Ukraina, memastikan produksi dan pasokan produk makanan di Ukraina tidak terganggu, mengamankan akses penuh ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, membebaskan semua tawanan perang dan memulangkannya semua anak-anak Ukraina yang dideportasi, antara lain. Dokumen tersebut juga menyatakan segala ancaman atau penggunaan senjata nuklir dalam konteks perang Rusia melawan Ukraina tidak dapat diterima dan serangan terhadap kapal dan pelabuhan sipil tidak dapat diterima. Negara-negara yang belum menghadiri KTT tersebut akan dapat menandatangani komunike tersebut nanti, kata Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak di televisi nasional 15 Juni. Dalam pernyataan terakhir setelah pertemuan puncak tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa para penandatangan akan bekerja dalam kelompok mengenai isu-isu yang disebutkan dalam komunike sebagai langkah berikutnya. Dia menambahkan bahwa ketika rencana aksi siap untuk mengimplementasikan setiap poin yang dinyatakan dalam dokumen tersebut, pertemuan puncak perdamaian kedua dapat dilaksanakan. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengoreksi kebijakan Joe Biden soal Ukraina jika Trump terpilih Presiden Amerika Serikat 2024 ini. Saat tampil di depan ribuan pendukungnya di Turning Point kemarin, Trump yang berulang tahun ke-78 pada hari Jumat, menyerang kemampuan kognitif Biden. Trump menuduh Biden melakukan pembelanjaan yang menyebabkan inflasi. Trump kemudian tampak menyerang komitmen Biden terhadap Ukraina dengan menyindir Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. "Saya pikir Zelensky mungkin adalah politisi terhebat yang pernah ada," kata Trump, yang tahun ini mencoba menghalangi upaya untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. "Setiap kali dia datang ke negara kita, dia membawa pulang 60 miliar dolar, kata Trump disambut yel-yel pendukungnya. Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia akan menahan bantuan pertahanan ke Ukraina jika ia memenangkan pemilihan Presiden AS pada tahun 2024. Trump juga mengklaim Rusia tidak akan melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022 jika ia memenangkan masa jabatan kedua. Persekutuan negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 atau G7 mendesak Rusia tidak memakai senjata nuklir di Ukraina. Situasi di mana Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam perangnya melawan Ukraina akan tidak dapat diterima, kelompok 7 G7 memperingatkan dalam pernyataan bersama pada tanggal 14 Juni ketika pertemuan puncak G7 yang berlangsung 2 hari di Italia berakhir. G7, yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab dan mengancam. Putin telah berulang kali melontarkan ancaman nuklir terhadap Ukraina dan negara-negara Barat sejak awal invasi besar-besaran pada Februari tahun 2022. Ancaman tersebut gagal menjadi kenyataan, dan Rusia terus melancarkan perang habis-habisan tanpa menggunakan persenjataan nuklirnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan mempraktikkan penggunaan senjata nuklir taktis sebagai respons terhadap pernyataan provokatif yang diakui dan tidak dijelaskan secara spesifik dari negara-negara Barat. Боевая тревога! Корабль к бою! Товарищ командир, для занятия района огневых позиций прилагаю лично курс 340 градусов. Рулевому на курс 340 градусов. Есть на курс 340 градусов. Товарищ командир, получен сигнал. Противник по Пеленгу. 274 градуса, 350 километров.